Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu info terbaru. Begini aturan penempatan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang tidak lolos peranggingan pada seleksi P3K tahap 1. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Rini Widiantini telah menetapkan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN sebagai prioritas utama dalam pengangkatan P3K 2024. Dalam mewujudkan hal tersebut, Menpan RB telah memberi kesempatan kepada tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN untuk mendaftar di seleksi P3K tahap 1. Dengan kesempatan tersebut, tentunya peluang tenaga honorer mendapat formasi P3K penuh waktu sangat terbuka lebar. Perlu diketahui bahwa pengadaan seleksi P3K 2024 dibuka khusus untuk menuntaskan nasib tenaga honorer. Hal tersebut yang menjadi alasan mekanisme pengangkatan P3K 2024 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan P3K tahun anggaran 2024 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan rincian sebagai berikut. Prioritas pertama yaitu XTHK 2 atau honorer K2. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Kemudian yang ketiga, non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN akan tetapi bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun berturut-turut atau tanpa putus. Nantinya bagi tenaga honorer yang lolos perangkingan akan langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan bagi yang tidak lolos perangkingan akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Lantas, bagaimana penempatan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1? Berdasarkan informasi sementara dari BKD, tenaga honorer yang tidak lolos perangkingan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu di daerah asal. Namun, untuk kepastiannya masih menunggu keputusan resmi dari Menpan RB. Jadi intinya, para tenaga honorer yang terdaftar di database BKN
yang tidak lolos seleksi tahap 1 untuk pengangkatan P3K paruh waktu tetap pada instansi tempatnya bekerja sebelumnya atau saat ini. Istilah lain, tidak akan dipindah di lain tempat. Meskipun tidak lolos perangkingan, tenaga honorer yang telah menuntaskan seluruh tahapan seleksi P3K tetap masuk penataan ASN. Di samping akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga akan mendapatkan NIP. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.